Find the real me. So let's go, seize the feeling, 'cause you know. Selamat pagi anak-anak, apa kabar semuanya? Berjumpa lagi dengan Ibu Ferry Susanti dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan bermanfaat. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Baiklah anak-anak, pada hari ini kita akan belajar mengenai nilai-nilai dalam hikayat ataupun cerita rakyat. Adapun kompetensi dasar dalam pembelajaran ini adalah mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat atau hikayat, baik lisan maupun tulisan. Tujuan pembelajaran pada pembelajaran kali ini, setelah mengamati teks hikayat, peserta didik mampu mengidentifikasi isi pokok dalam teks hikayat yang dibaca dengan baik, mengidentifikasi karakteristik yang ditemukan dalam teks hikayat yang dibaca dengan tepat, dan mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat dengan tepat. Kemudian, materi yang akan dipelajari pada pembelajaran kali ini, yang pertama, pengertian hikayat, yang kedua, mengidentifikasi isi pokok hikayat, yang ketiga, karakteristik atau ciri-ciri hikayat, dan yang terakhir, nilai-nilai di dalam hikayat. Yang pertama, pengertian hikayat. Apa itu hikayat? Hikayat adalah salah satu bentuk sastra prosa, terutama dalam bahasa Melayu, yang berisikan mengenai suatu kisah, cerita, dan juga dongeng. Umumnya, mengisahkan mengenai kehebatan maupun kepahlawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kesaktian, dan juga mukjizat dari tokoh utama. Berikut ini ada contoh cerita hikayat yang berjudul Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Mari kita dengarkan ceritanya. Dahulu, ada seorang pemuda yang bernama Jaka Tarub. Dia adalah pria melajang. Suatu hari, ketika ia pergi ke hutan, di sebuah telaga ada 7 orang gadis cantik yang sedang mandi. Karena tertarik dengan kecantikan dan keelokan 7 gadis itu, Jaka Tarub memutuskan untuk menyembunyikan salah satu pakaian gadis tersebut dan ia simpan di lumbung padi di rumahnya. Ternyata 7 gadis itu adalah 7 orang bidadari yang turun dari langit untuk mandi. Ketika mereka hendak kembali ke langit, salah seorang dari mereka kehilangan pakaian dan selendang yang dipergunakan untuk terbang ke kayangan. Karena sudah melebihi waktu yang ditentukan, terpaksa bidadari yang kehilangan pakaian dan selendang itu pun ditinggal oleh rekan-rekannya. Bidadari itu pun merasa sangat takut. Kemudian ia bersumpah, apabila ada yang memberikan pakaian untuknya, jika yang menolong itu perempuan, akan dijadikan saudara, dan apabila yang menolong bidadari tersebut adalah laki-laki, maka akan dijadikan suami. Datanglah Jaka Tarub memberikan pakaian ganti untuk bidadari itu. Walaupun Jaka Tarub tidak mengetahui bahwa gadis itu adalah bidadari. Bidadari itu bernama Dewi Nawang Wulan. Nawang Wulan sangatlah cantik, lebih cantik dibandingkan dengan rekan-rekannya. Dia pun menepati janjinya untuk menikah dengan Jaka Tarub. Jaka Tarub sangat beruntung dapat menikah dengan Nawang Wulan yang begitu cantik jelita. Seiring berjalannya waktu,
mereka saling mencintai satu sama lain. Suatu hari, pada saat Nawang Wulan menanak nasi, ia ingin pergi ke ladang. Ia berpesan kepada suaminya, Joko Tarub, untuk tidak melihat apa yang ia tanak. Setelah Nawang Wulan pergi, hasrat Jaka Tarub sebagai manusia untuk mengetahui apa yang sebenarnya ditanak istrinya pun muncul. Kemudian ia melihat apa yang sebenarnya dimasak istrinya. Ternyata hanya setangkai padi saja. Ia hanya melihat setangkai padi di dalam tungku. Pada waktu yang bersamaan, Nawang Wulan mengetahui bahwa selendangnya disimpan dalam lumbung padi selama bertahun-tahun. Nawang Wulan sangat marah kepada Jaka Tarub. Jaka Tarub baru mengetahui bahwa Nawang Wulan adalah seorang bidadari. Ia pun menggunakan kekuatannya untuk menanak nasi. Maka dari itu, ia melarang Jaka Tarub melihat ia memasak. Karena kekecewaannya kepada Jaka Tarub, ia memutuskan untuk meninggalkan Jaka Tarub dan pergi kembali ke Kahyangan. Ternyata di Kahyangan Nawang Wulan tidak disambut dengan baik. Ia diusir dari Kahyangan karena telah menikah dengan orang yang ada di bumi. Nawang Wulan merasa tidak pantas tinggal kembali di Kahyangan. Teman-temannya pun tidak lagi menyambutnya dengan baik. Dia kemudian dibuang ke daerah selatan. Di sana ia bertapa dan mendapat bantuan dari roh halus. Kemudian ia dinobatkan menjadi penguasa Laut Selatan atau sering dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Sampai saat ini, Nyi Roro Kidul dianggap sakti dan menguasai sepanjang Laut Selatan. Konon katanya, Nyi Roro Kidul yang menjaga ketenangan Laut Selatan, sehingga banyak warga di pesisir pantai memberikan sesajen kepada Nyi Roro Kidul. Nah, itu adalah contoh cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan yang termasuk salah satu bentuk hikayat. Mengidentifikasi isi pokok hikayat yang dibaca. Untuk mengidentifikasi isi pokok hikayat, kita harus membaca hikayat secara keseluruhan. Setelah itu, kita mulai menentukan isi pokok di tiap-tiap paragraf. Sekarang, mari kita coba identifikasi isi pokok tiap-tiap paragraf ya. Paragraf pertama, isi pokoknya adalah Jaka Tarub menyembunyikan selendang salah satu milik bidadari bernama Dewi Nawang Wulan yang tengah mandi di telaga, yang membuat Dewi Nawang Wulan tidak bisa kembali ke Kahyangan. Pokok isi paragraf kedua. Dewi Nawang Wulan bersumpah, siapapun yang menolongnya, jika dia lelaki akan menjadi suaminya, dan jika ia perempuan akan jadi saudaranya. Kemudian datanglah Jaka Tarub sebagai penolong. Dewi Nawang Wulan tidak berbohong. Akhirnya mereka menikah. Pokok isi paragraf ketiga. Jaka Tarub melanggar amanah dari istrinya untuk tidak membuka penanak nasi yang membuat Nawang Wulan murka. Dan akhirnya Nawang Wulan meninggalkan Jaka Tarub kembali ke Kahyangan. Pokok isi paragraf 4. Penghuni Kahyangan tidak menerima kehadiran Nawang Wulan. Dia pun dibuang ke Laut Selatan. Nawang Wulan bertapa dan akhirnya menjadi penguasa Laut Selatan yang bernama Nyi Roro Kidul. Karakteristik atau ciri-ciri hikayat. Hikayat memiliki ciri-ciri antara lain anonim atau tidak diketahui pengarangnya. Yang kedua, istana sentris atau berkisah tentang raja-raja dengan latar istana. Ketiga, bersifat pralogis atau mustahil,
Artinya, terdapat unsur kemustahilan di dalam hikayat. Keempat, menunjukkan kesaktian tokoh-tokohnya. Sekarang, yuk kita lihat karakteristik apa yang terdapat di dalam cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan. Yang pertama, bersifat anonim. Alasannya, cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan berkembang dari mulut ke mulut tanpa diketahui pengarangnya. Untuk itu, cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan bersifat anonim. Yang kedua, bersifat pralogis atau mustahil. Hal mustahil dalam cerita tersebut adalah seseorang yang mampu memasak nasi hanya dengan setangkai padi. Secara logika, hal itu tidak masuk akal atau tidak logis. Yang ketiga, menunjukkan kesaktian tokoh-tokohnya. Di sana terlihat kemampuan terbang ke kayangan dengan menggunakan selendang dan kemampuan menanak nasi hanya dengan setangkai padi. Hal itu menunjukkan kesaktian dari tokoh utama. Berikutnya adalah nilai-nilai di dalam hikayat. Nilai-nilai yang terkandung dalam hikayat antara lain nilai religi atau nilai agama. Nilai religi atau nilai agama adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, makhluk gaib, dosa, pahala, ataupun surga neraka. Yang kedua, nilai moral. Nilai moral adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. Yang ketiga, nilai sosial. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi nilai sosial dikaitkan dengan kepatuhan dan kepantasan bila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat adalah nilai budaya. Nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun-temurun di masyarakat disebut dengan nilai budaya. Ciri khas nilai budaya dibanding dengan nilai lainnya adalah masyarakat takut untuk meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena takut akan sesuatu yang buruk akan menimpanya. Itu adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam hikayat. Sekarang kita coba untuk mengidentifikasi nilai-nilai apa saja yang dapat kita temukan di dalam hikayat Jaka Tarub. Yang pertama, nilai-nilai moral. Nilai moral dalam cerita Jaka Tarub adalah perilaku tidak baik dari Jaka Tarub yang ditunjukkan dengan ketidakmampuan memegang amanah yang dipercayakan kepadanya. Amanah Nawang Wulan untuk tidak melihat sesuatu yang ditanam olehnya dilanggar oleh Jaka Tarub karena sifat manusia yang selalu ingin tahu. Seharusnya Jaka Tarub mampu untuk mengendalikan dirinya. Nilai sosial. Nilai sosial yang terdapat dalam cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan ditunjukkan ketika rekan-rekan dari Nawang Wulan meninggalkan dirinya sendirian di telaga. Ini menunjukkan ketidaksetiakawanan yang selama ini mereka bina. Mereka bertujuh selalu bersama-sama. Namun, ketika salah seorang teman mereka mengalami kesulitan, tidak ada satupun yang membantu Nawang Wulan. Nawang Wulan justru ditinggalkan sendirian di bumi yang asing bagi mereka. Berikutnya adalah nilai religi. Nilai religi yang terdapat dalam cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan adalah terdapat dewi-dewi, bidadari, dan roh halus yang ada pada cerita.
Ini menunjukkan adanya kepercayaan animisme atau percaya pada roh halus atau nenek moyang, dan kepercayaan ini juga memperlihatkan kepercayaan terhadap Nyi Roro Kidul sebagai salah satu bentuk animisme. Yang terakhir adalah nilai budaya. Nilai budaya yang terdapat dalam cerita Jaka Tarub dan Dewi Nawang Wulan adalah budaya yang sejak dulu terjaga sampai saat ini, yaitu kepercayaan tentang adanya Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Pada setiap waktunya, warga pesisir memberikan sesaji kepada ratu penguasa Laut Selatan tersebut sebagai wujud terima kasih telah menjaga Laut Kidul dari bencana dan mara bahaya. Nah, demikian pembelajaran kita hari ini tentang isi pokok, karakteristik, dan nilai-nilai di dalam hikayat. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.